Hari ini kita akan melihat Xiaomi 17 Ultra. Dan sejujurnya, ponsel ini terlihat dan terasa seperti Xiaomi hanya fokus pada kameranya, lalu memutuskan untuk membangun sebuah smartphone di sekitarnya. Karena ya, perangkat ini benar-benar dipenuhi dengan perangkat keras kamera, tapi di saat yang sama juga dibekali dengan teknologi mobile paling kuat yang bisa kamu dapatkan saat ini. Jadi jika kamu suka ponsel yang mencoba melakukan segalanya, terutama di bidang fotografi, Xiaomi 17 Ultra jelas merupakan salah satu rilisan paling menarik tahun ini. Mari kita lihat lebih dekat. Pertama-tama, mari kita bicara soal performa. Di dalam perangkat ini kamu akan menemukan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang benar-benar baru, yang pada dasarnya adalah chip terbaru dan terbaik dari Qualcomm. Artinya, kecepatannya luar biasa. Baik kamu sedang bermain game, mengedit foto, merekam video, atau hanya membuka terlalu banyak aplikasi sekaligus, ponsel ini benar-benar tidak akan kesulitan. Tapi sejujurnya, performa selalu jadi bagian paling membosankan di sini. Karena fitur utama dari Xiaomi 17 Ultra jelas ada pada sistem kameranya, yang mungkin sudah kamu dengar di sini. Di bagian belakang, kamu mendapatkan konfigurasi yang cukup serius. Kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 50 megapiksel, dan bintang utamanya, kamera periskop telefoto 200 megapiksel. Dan kamera ini tidak hanya besar dalam resolusi, tapi juga memiliki sensor besar berukuran 1/1,4 inci, stabilisasi gambar optik, serta rentang zoom yang mencakup sekitar 75 hingga 100 mm panjang fokus. Secara sederhana, ini berarti kamu bisa mendapatkan hasil zoom yang sangat jernih tanpa semuanya berubah menjadi buram. Xiaomi jelas ingin ponsel ini bersaing dengan kamera sungguhan, bukan hanya dengan smartphone lain. Tapi bagian paling menarik dari ponsel ini bahkan bukan spesifikasi kameranya, melainkan fakta bahwa Xiaomi memutuskan untuk merilis dua versi berbeda dari perangkat ini. Ada Xiaomi 17 Ultra versi standar, dan satu lagi yang jauh lebih unik, yaitu edisi Leica Lates yang saat ini saya pegang. Dan yang satu ini bisa dibilang cukup gila. Edisi Leica hadir dengan cincin zoom mekanis di sekitar modul kamera yang bisa kamu putar secara fisik saat mengambil foto. Seperti yang bisa mau kamu lihat di sini, saat saya memutar cincin tersebut, kameranya benar-benar melakukan zoom yang menurut saya agak gila, sangat keren, dan jelas membuat ponsel ini menonjol. Tapi jujur saja, saya masih belum yakin seberapa praktis fitur ini untuk penggunaan sehari-hari. Saat kamu memegang ponsel seperti biasa dan mencoba menggulir atau mengatur zoom, jari-jarimu bisa saja menutupi sebagian area kamera. Akan saya tunjukkan hal itu. Dan rasanya fitur ini bukan sesuatu yang universal yang bisa mungkin menggantikan tombol kontrol kamera di iPhone. Sebaliknya, fitur ini terasa jauh lebih seperti sesuatu yang memang dirancang untuk para penggemar fotografi. Orang-orang menyukai ide mengubah ponsel mereka menjadi sesuatu yang lebih mirip kamera khusus. Dan itu masuk akal karena seluruh perangkat ini memang sangat terinspirasi dari kamera Leica sejak awal. Dari segi desain, edisi Leica benar-benar menonjolkan inspirasi tersebut. Ponsel ini bahkan benar-benar mirip dengan kamera Leica Compact, lengkap dengan tulisan Leica Camera Germany di sini. Dan tampilannya cukup bersih, minimalis, dan jujur saja terlihat sangat premium. Versi regulernya hadir dengan warna hijau Starlit yang sangat menarik, sementara model Leica tetap dengan finishing hitam klasik. Tapi tentu saja pada ultra standar kamu juga mendapatkan warna hitam dan putih. Tapi ya finishing hitam pada versi Leica benar-benar pas dengan nuansanya. Sekarang kemasannya juga menyertakan aksesori yang cukup keren, yaitu casing ponsel khusus dengan logo Leica, dan bukan hanya logo Leica, tapi juga penutup lensa yang bisa langsung dipasang. Dan ini bukan penutup plastik murahan. Penutup ini terbuat dari aluminium dan mengunci dengan klik seperti penutup lensa kamera sungguhan.
Biasanya saya bukan penggemar casing plastik bawaan, tapi yang satu ini benar-benar terasa dipikirkan dengan matang dan sangat cocok dengan nuansanya. Kamu bisa lihat betapa cantiknya penutup lensanya. Hal menarik lainnya dari Xiaomi 17 Ultra adalah meskipun punya banyak perangkat keras kamera, sebenarnya ini adalah ponsel ultra tertipis yang pernah dibuat Xiaomi dengan ketebalan hanya 8,29 mm, tentu saja tidak termasuk bagian kameranya, ya. Mungkin awalnya itu tidak terdengar luar biasa, tapi mengingat apa saja yang kita dapatkan di dalamnya, ini cukup mengesankan. Dan ini juga sejalan dengan tren besar yang kita lihat di tahun 2025 dan 2026, di mana para produsen ponsel kembali terobsesi membuat perangkat yang sangat tipis. Jika kamu benar-benar ingin merasakan pengalaman fotografi secara jauh lebih maksimal, Xiaomi juga turut menawarkan sebuah kit fotografi opsional untuk Anda. Ini pada dasarnya adalah sebuah aksesori yang terhubung ke ponsel dan menambahkan baterai 200 mAh lagi sehingga total kapasitasnya menjadi 8.000. Aksesori ini juga memberikan tombol fisik untuk mengambil gambar dan kontrol kamera yang membuat ponsel terasa semakin seperti kamera khusus saat kamu memotret foto atau video. Tentu saja, semua ini tidaklah murah. Xiaomi 17 Ultra dibanderol mulai dari sekitar 1.700 pound sterling. Entah kenapa, saya tidak bisa menemukan harga untuk pasar Amerika. Hal ini jelas menempatkannya di kategori ultra premium. Jadi, ini jelas bukan tipe ponsel yang cocok untuk upgrade santai. Namun jika kamu adalah seseorang yang menyukai fotografi mobile, seperti pengguna Vivo tapi tidak membutuhkan semua fitur AI itu, dalam fotografi, karena di sini kamu tetap mendapatkan AI, percayalah menikmati ide perangkat keras yang tidak biasa dan ponsel yang menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda dari ponsel kaca pada umumnya, Xiaomi 17 Ultra jelas merupakan salah satu perangkat paling menarik yang baru-baru ini dirilis. Dan sejujurnya, rasanya ini bukan seperti ponsel yang berusaha memiliki kamera bagus, melainkan lebih seperti kamera yang kebetulan menjalankan Android.